Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Naila Maliki Wijaya dengan NIM K00251174 dari kelompok B1. Saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi. Laporan yang pertama yaitu anatomi organ genitalia maskulina dan klinis. Laporan kedua organ sistem uropoetika. Yang ketiga pelvis at perineum. Laporan yang pertama itu anatomi genitalia maskulina dan klinis. Jadi yang pertama ada anatomi penis. Penis merupakan suatu organ berbentuk tubuler, yaitu alat kopulasi pria, homolog dengan glans klitoris pada wanita, yang terdiri dari dua pars, yaitu pars libera penis dan pars fixa. Nah, pars libera penis ini ada dua, yaitu corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Yang corpus spongiosum ini terletak di bagian ventral corpus penis, dilewati oleh uretra pars spongiosa, dan distal melebar menjadi glans penis. Sedangkan yang corpora cavernosa ini terletak di bagian dorsal penis yang merupakan jaringan erektil utama. Terdapat dua corpus cavernosus, masing-masing diliputi tunika albuginia tebal. Ruang-ruang corpora cavernosa disebut cavernae atau sinoid cavernosum. Di tengahnya terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Yang kedua ini ada pars fixa penis. Pars fixa penis ini diperkuat oleh musculus ischiocavernosus dan musculus bulbospongiosus. Musculus ischiocavernosus ini insersinya tuh crus penis, dan yang musculus bulbospongiosus ini insersinya tuh bulbus penis. Nah, ini yang musculus ischiocavernosus ini untuk mengompresi skura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turginitas, dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Sedangkan yang musculus bulbospongiosus ini untuk mengompresi bulbus dan corpus spongiosum, membantu mengosongkan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, serta menekan vena dorsal profunda untuk menghambat aliran balik vena. Yang kedua ada anatomi skrotum. Skrotum ini merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan, berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Pada bagian mediana skrotum ini terdapat rapes corti. Nah, 9 lapisan skrotum ini ada satu kulit, yang kedua fascia dartos dan musculus dartos, yang kedua fascia spermatica externa, yang keempat musculus cremastiterica, yang kelima fascia spermatica interna, yang keenam tunica vaginalis lamina parientalis, yang ketujuh tunica vaginalis lamina visceralis, yang kedelapan tunica albuginea, yang kesembilan tunica vasculosa, yang kesepuluh substansia testis. Yang ketiga ini ada anatomi testis. Testis merupakan suatu struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita, terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Testis kiri lebih rendah daripada testis kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Funiculus spermaticusnya ini menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam cavum abdomen, yaitu tempat testis berasal pada masa embrio. Nah, yang selanjutnya ada jalur perjalanan sperma. Jadi spermatozoa ini dihasilkan oleh sel gamet tubulus chondrotus seminavirus, lalu dilanjutkan ke tubulus rectus seminavirus, lanjut lagi ke rete testis, lanjut lagi ke ductuli efferentes, lanjut ke epididymis, lanjut ke ductus deferens, lanjut ke ampulla ductus deferens, lalu ke ductus ejaculatorius, lanjut ke ostium ductus ejaculatorius, lanjut ke uretra pars prostatica, lanjut ke uretra pars membranacea, lanjut lagi ke uretra pars spongiosa, yang terakhir di aue. Yang lanjutnya ada klinis, yaitu torsiotestis, kondisi di mana korda spermatika terpelintir sehingga menyebabkan strangulasi dan nekrosis arteri testikular. Gejalanya yaitu nyeri mendadak dan refleks rheumatis hilang. Ini seperti ini ya. Yang kedua ada varicocele,
yaitu pelebaran abnormal pada plexus vena pamphiniformis di dalam strotum akibat reflux atau alirannya balik darah karena katup vena yang tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga itu ini prostat hiperplasia, yaitu hiperplasia jaringan prostat yang dapat menyebabkan obstruksi uretra yang mengakibatkan kesulitan buang air kecil. Umumnya di zona transisi prostat, penanganannya yaitu TURP atau reseksi transurektra prostat. Nah, yaitu lanjut lagi ke laporan yang kedua, yaitu organ sistem uropoitika. Yang pertama ada REN. REN ini berfungsi untuk yang pertama ada ekskresi, yaitu menyaring darah dengan membuang sisa metabolik, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kedua ada filtrasi untuk menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Yang ketiga ada regulasi, yaitu mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Yang keempat itu ada sekresi, yaitu mensekresikan hormon-hormon. Organ yang kedua yaitu ada ureter, yaitu berfungsi ureter ini tuh merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke fascia posterior vesika urinaria. Ureter ini memasuki apertura pelvic superior dan berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis kemudian memasuki basis vesika urinaria dalam posisi miring atau diagonal dilanjutkan lagi itu untuk mencegah reflux urin ke ureter saat vesika urinaria penuh. Organ yang ketiga yaitu ada vesika urinaria. Vesika urinaria itu merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Terletak di kavum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga kavum abdomen saat penuh. Vesika urinaria ini berbentuk seperti piramid yang memiliki apex di bagian anterior, basis di bagian posterior, dan satu fascia superior dan dua fascia inferolateral. Selanjutnya ada organ uretra. Uretra ini saluran yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ostium uretra externum. Jika uretra wanita itu lebih pendek, yaitu 4 cm daripada laki-laki yang 18-20 cm. Selanjutnya ada arah aliran urin. Itu dari nefron ke tubulus contractus proximalis, ke tubulus descendens ansal Henle, lanjut lagi ke medula membentuk lengkung, selanjutnya lagi ke tubulus ascendens ansal Henle, lanjutnya lagi ke tubulus collectivus distalis, lanjut lagi ke ductus collectivus, lanjut lagi ke papilla renalis, lanjut lagi ke calicus minor, lanjut lagi ke calicus mayor, lanjut lagi ke pelvis renalis, dan berakhir di ureter. Nah, ini ada refleks berkemih. Dimulai saat volume urin mencapai volume sekitar 30 mili, vesika urinaria akan teregang dan akan mengirimkan impuls afferens hingga menuju otak, sehingga pada saat orang tersebut sadar ingin berkemih, impuls afferens ini akan dibawa serabut aferen melalui nervi splenici pelvici menuju medula spinalis, sakral 2 sampai 4. Sebagian serabut afferens berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis, segmen lumbal 1 sampai 1 dan 2. Impuls afferens ini berjalan melalui medula spinalis, segmen sakral 2 sampai 4, yang akan meningkatkan kontraksi musculus dextrusor vesicae dan relaksasi musculus sphincter vesica. Impuls afferens lainnya akan dikirimkan ke nervus pudendus akan merelaksasikan muskulus sphincter uretra. Nah, saat menahan kencing, itu kontraksinya dibantu oleh muskulus sphincter vesica. Sedangkan kalau relaksasi itu muskulus dextrusor. Saat kencing, kontraksinya itu muskulus dextrusor. Saat relaksasi, muskulus sphincter vesica.
Musculus detrusor ini, otot ini akan terletak di dinding kandung kemih dan fungsi untuk mengeluarkan urin saat kandung kemih terisi penuh. Menahan kencing, otot detrusor ini berkontraksi tetapi tidak ada urin yang dikeluarkan karena otot sphincter uretra menahan aliran urin. Yang selanjutnya ada laporan pelvis, pelvis at perineum. Nah, yang pertama-tama ada organ pelvis, yaitu disusun oleh os sacrum, os coxa, os coccygeus. Yang selanjutnya ada diafragma pelvis, itu dibentuk dari 3 lapisan, yaitu diafragma pelvis, terus membrana perinei, yang selanjutnya lagi ada spatium perinei profundum. Nah, diafragma pelvis ini, muskuli penyusunnya itu ada musculus levator ani, itu origonya dari arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Insersionya dibagi menjadi 3 serabut, yaitu serabut anteriornya itu ada musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anococcygeus. Sedangkan yang serabut intermedia itu ada musculus pubococcygeus yang berinsersi juga pada corpus anococcygeus. Sedangkan yang serabut posterior itu ada musculus ischiococcygeuus yang berinsersi pada corpus anococcygeuus dan os coccygeus. Inervasinya itu cabang-cabang nervus sacralis dari 3 sampai 4. Fungsinya itu untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengeden dan mendorong otot-otot abdomen. Sedangkan musculus coccygeus ini origonya spina ischiadica, insersionya os sacrum dan os coccygeus, inervasinya tuh cabang-cabang nervus sacralis 3 dan 4. Fungsinya ini untuk menopang diafragma pelvis. Selanjutnya ada membrana perinei dan spatium perinei profundum. Yaitu membrana perinei merupakan fascia tebal yang berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus yang terletak horizontal dan ke arah anterior. Terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamen pubicum inferius di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perinei profundum dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei. Nah, muskulus yang berada di dalam spatium perinei profundum itu ada muskulus sphincter uretra externum, muskulus transversus perinei profundum, muskulus kompresor uretra ini hanya ada pada wanita dan muskulus sphincter uretrovaginalis ini juga hanya ada pada wanita. Selanjutnya ada regio urogenitalis. Ada regio urogenitaletra. Ini pada pria, regio ini ditembus oleh uretra. Urutan lapisan dari yang paling superficial ke lapisan profunda itu ada kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis. Itu terdapat musculus transversus perineum superficialis, musculus ischia cavernosus, dan musculus bulbo cavernosus. Selanjutnya ada lapisan fascia diafragma urogenital inferior. Selanjutnya ada spatium perinei profunda. Itu terdapat musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter uretra externum, dan glandula bulborectalis Cowperry. Selanjutnya yang terakhir ada lapisan fascia diafragma urogenitalis superior. Selanjutnya ada regio urogenital letra. Pada wanita, urutannya lapisan yang paling superficial ke lapisan profunda itu ada kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis,
itu terdapat musculus transversus perineus superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Selanjutnya ada fascia diafragma ureter inferior, spatium perinei profunda, itu terdapat musculus transversus perinei profundus, musculus sphincter uretra externum, musculus sphincter uretra vaginalis, musculus conversor. Yang terakhir ada fascia diafragma uretal superior. Yang selanjutnya ada regio perineum, itu letaknya di bawah dasar pelvis, bentuknya berlian yang dibagi menjadi dua regio oleh garis kayal yang menghubungkan kedua tuber isiadicum, yaitu menjadi regio urogenital yang anterior dan regio analis yang posterior. Batasnya itu anterior itu margo inferior simplicis pubicum, lateralnya rami ischiopubica anterior ligamen sacrotuberal, yang posterior ini apex os oxygeus. Nah, perbedaan pelvis pria dan wanita ini ada pada wanita adikus pelvisnya itu berbentuk bulat, sedangkan yang pria seperti jantung, seperti bentuk jantung. Pelvis pada wanita itu luas, sedangkan yang pria sempit. Os sacrum pada wanita itu pendek, luas, dan kurang melengkung. Kalau pria panjang, sempit, melengkung ke depan. Sedangkan yang os coccygeus ini pada wanita lentur dan yang pria kuat. Os ilium wanita itu miring ke lateral, sedangkan yang pria tuh lebih tegak. Cavitas pelvicus wanita dangkal dan luas, sedangkan yang pria itu dalam dan sempit. Tulang pelvis wanita itu tipis, tidak kuat, sedangkan pria tebal dan kuat. Arcus pubis wanita membulat, sedangkan pria sempit. Foramen obturatum wanita triangularnya kecil, sedangkan yang pria triangularnya lebar. Acetabulumnya wanita kecil, acetabulumnya pria luas. Incisura ischiadica wanita luas dan dangkal, sedangkan yang pria sempit dan dalam. Spina ischiadica wanita tidak menonjol, sedangkan pria menonjol. Bidang Hodge, yaitu bidang Hodge 1 ditarik setinggi adicus pelvis, bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simplicis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Bidang Hodge 4 ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, 3. Selanjutnya ada episiotomi pelvis pada pelvis. Selama melahirkan, perineum akan meregang dan akan robek. Untuk mencegah rupturnya muskulus sphincter ani dilakukan episiotomi. Ada dua tipe episiotomi, yaitu episiotomi median dan mediolateral. Episiotomi media, sayatan dimulai pada garis tengah komissura posterior lurus ke bawah, tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan pada episiotomi mediolateral, sayatan dimulai 45 derajat dari midline. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih. Bye.